wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Lisa Fitri dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Jakarta dengan NIM 049813763. Saya akan melakukan praktikum tugas 3 mata kuliah basis data. Baik, langsung saja kita lihat untuk tugas 3 praktikum mata kuliah basis data. Kita buka soalnya, kita buka dulu. Ini dia tugas 3. Tugas untuk praktikum, lakukan praktikum yang meliputi kegiatan. Yang pertama, praktikum transaksi. Yang kedua, praktikum basis data terdistribusi. Petunjuk pelaksanaan, lakukan setiap tahapan praktikum dengan mengikuti tahapan atau langkah sesuai dengan penjelasan pada panduan praktikum yang tersedia dalam e-learning dan BMP MSc 4206 basis data. Pelaporan dan penilaiannya, laporkan kegiatan praktikum yang telah dilakukan dengan mengunggah upload link hasil rekaman video bukti pelaksanaan praktikum yang menampilkan perkenalan identitas mahasiswa, langkah-langkah praktik yang Anda lakukan disertai aktivitas kegiatan mahasiswa, hasil praktik yang telah dilakukan, lalu yang terakhir kata-kata penutup dari mahasiswa. Baik, langsung saja kita kerjakan. Baik, langsung saja. Yang pertama kita buka aplikasi XMPP ini, lalu kita klik start pada MySQL dan bacanya. Oke, lalu sekarang kita buka PHP file-nya. Nah, ini database yang sebelumnya sudah saya buat pada tugas 2-nya. Ada tabel-tabelnya, ada 6, ada administrator, ada daftar, ada dokter, lalu ada dokter admin, pasien, dan pasien dokter. Sekarang kita sini. Database ini bisa kita gunakan untuk membuat transaksi dan distribusi. Kita klik rumah sakit, lalu kita klik rutin di sini. Klik rutin. Maaf, sebelumnya yang ini data pasien yang ini, yang Dania ini, coba kita ini. Jadi nah, values-nya kita isi, misalkan ID-nya 7. Lalu namanya misalkan Niko. Lalu untuk alamatnya misalkan Jalan Padat Karya nomor 126. Lalu jenis kelaminnya laki-laki. Lalu sekarang kita ketik select from pasien. Kita melakukannya tanpa komit. Ya, lalu coba kita kirim. Nah, ini routingnya sudah dibuat. Ini sudah keluar. Sekarang coba kita kita panggil. Coba kita panggil transaksi 1. Kita coba panggil transaksi 1. Kita kirim. Nah, ini transaksi 1. Di sininya ada. Kita lihat. ID-nya ini sudah masuk, tapi ada masuk di sini. Tapi ketika coba kita cek di sini, tidak masuk ke dalam data pasien karena kita tidak melakukan perintah commit. Sekarang kita akan kita praktikkan untuk penggunaan perintah commit. Oke, sekarang kita lanjut klik prosedur, lalu kita tambah new routine, namanya transaksi 2. Lalu ini kita hapus dulu parameternya. Kita langsung begin start transaction, lalu insert untuk pasien. Di tabelnya ada ID pasien, nama pasien, lalu ada alamat pasien dan jenis kelamin. Itu values. Values-nya misalkan ID-nya 8, lalu namanya misalkan Sinta, alamatnya ada
jalan, air, angkat, nomor 98, dan jenis kelaminnya perempuan. Sudah tutup, titik koma. Nah, kita masukkan perintah commit, lalu end. Sekarang kita coba kirim. Tadi error karena di sini lupa ditambahkan titik koma. Sekarang coba kita kirim. Nah, ini sudah masuk transaksi 2-nya juga. Oke, sekarang coba kita panggil transaksi 2-nya. Ke transaksi 2, kita kirim. Nah, ini. Sekarang kita coba lihat di pasien. Nah, ini sudah ada karena ini ID-nya namanya masuk ke tabel pasien karena kita melakukan perintah commit. Oke, sekarang kita coba lihat prosedur transaksi 2-nya. Coba. Sekarang coba kita tambahkan lagi, misalkan ini tanpa ID. Coba kita klik kirim. Nah, ini sudah ada hasilnya. Setelah kita klik execute atau eksekusi atau kita panggil SQL, ini hasilnya sukses. Oke, sekarang coba kita cek lagi. Kemudian ini, nah ini masuk ya, jadi 8 dan 9 masuk ke sini. Oke, kita cek di sini. Pasien. Nah, ini nama Sinta muncul 2 kali, ID-nya 8 dan 9. Lalu kita cek prosedur transaksi 2-nya. Tadi ada yang terlewat, kita edit tadi. Sini. Ini dia. Coba kita panggil. Ini dia. Oke, ini sudah berhasil. Sekarang kita lanjut lagi. Sini. Prosedur, kita lanjut ke transaksi 3. Parameternya kita hapus dulu. Oke. Langsung kita klik begin start transaction. Kita praktikkan untuk perintah update. Lalu pasien set nama pasien. Set nama pasien sama dengan misalkan nama pasiennya Neni Sumarni, where ID pasien sama dengan 9. Lalu kita masukkan perintah commit, lalu kita select from pasien. Kita end. Kita klik, kita cek dulu ini semuanya ada 9. Oke, kita klik kirim. Oke, ini sudah berhasil. Sekarang coba kita panggil call transaksi 3, kita kirim. Nah, ini yang sudah ada Neni Sumarni. Tadinya ini Sinta, sekarang sudah berubah menjadi Neni Sumarni ya. Oke, sekarang kita coba update lagi prosedur sini. Transaksi ini ID pasiennya kita coba yang 8. Namanya kita ganti jadi Angkus Wijaya. Coba kita kirim. Ini sudah berhasil.
Nah, sekarang kita coba eksekusi. Nah, ini yang tadi nomor 8 tadinya Sinta sudah berubah menjadi Agus Wijaya. Oke, sekarang kita lakukan update lagi. Di sini. Untuk ID 10 yang awalnya namanya Sinta, kita ganti menjadi Santi. Lalu kita klik kirim. Ini sudah berhasil. Coba kita execute. Nah, ini sudah berubah, tadinya Sinta sudah berubah menjadi Santi. Oke, selanjutnya kita lakukan rollback. Di sini kita tambah transaksi. Parameternya kita hapus dulu. Oke, langsung kita ketik transaksi 4. Ini kita bikin. Oke, lalu start transaction. Lalu update pasien, set misalkan nama pasien sama dengan pasiennya yang tadi Santi, lalu where ID pasiennya sama dengan 10. ID pasien sama dengan 10. Lalu kita masukkan perintah rollback, lalu kita commit, select from pasien, dan kita end. Kita klik kirim. Ini sudah berhasil. Nah, coba kita cek di kita execute, kita panggil. Nah, ini jadi Santi lagi. Sini rollbacknya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Prosedur. Berarti kita akan melakukan perintah checkpoint. Langsung saja kita ketik. Sebentar, ini parameternya kita hapus dulu. Ini transaksi 5. Oke, langsung kita ketik. Begin. Oke, kita ketik start dan transaction, start and insert into pasien, ada nama pasien, lalu alamat pasien, jenis kelamin, lalu values, misalkan namanya Fenty, lalu alamatnya Jalan Bakul nomor 54, jenis kelaminnya laki-laki, tutup, maksudnya tadi perintah save point dan checkpoint. Save point 1.1 lalu kita lanjutkan insert into pasien. Ini kita salin dulu. Ayo gampang. Kita ganti namanya, misalkan namanya Marni, alamatnya Jalan Nangka nomor 211, jenis kelaminnya perempuan. Kita ketik rollback to set point 1 titik koma. Sekarang lanjut lagi, insert into pasien. Kita copy lagi, kita ganti namanya, kita copy, kita paste namanya, misalkan Zainal, alamatnya Jalan Ratu Samban nomor 28, jenis kelaminnya laki-laki. Benar, kita
commit select kebanyakan from pasien di koma, lalu kita end. Sekarang kita coba kirim. Ini sudah ada, berhasil, sudah dibuat. Sekarang kita coba panggil transaksinya. Call transaksi 5. Kirim. Nah, ini ada Fenty, ada Zainal. Marni itu tidak muncul karena dia di rollback, jadi kembali ke ini ke poin 1, yaitu yang ID Fenty ini. Ini coba sekarang kita lihat di pasien ini. Nah, ini nama Fenty dan Zainal sudah ada. Ini sudah berhasil. Sekarang kita lanjut lagi. Kita coba menggunakan trigger. Sekarang kita mencoba untuk melakukan trigger. Sebelum melakukan trigger, kita harus membuat tabel obat dan transaksi obatnya terlebih dahulu. Langsung saja kita ketik create table obat. Ada ID obat, intnya sama dengan 6, kunci 6, auto increment, primary key, lalu ada kode obat voucher, nilainya 5, voucher 5, lalu ada nama obat, voucher juga, voucher 30, voucher 30, lalu ada harga, ini tegur ini 10, lalu ada stoknya, ini tegur 5. Nah, kita klik kirim. Nah, ini tabelnya sudah dibuat, ini sudah ada, coba kita lihat tabel obat. Nah, ini sekarang kita buat untuk tabel transaksi obat. Tabel transaksi obat ada ID transaksi in sama dengan 3. Ini auto increment, primary key. Yang terakhir lalu ada ID pasien, intnya 3, int 3, lalu ada ID obat, intnya sama dengan 3 juga, sama ID obat, intnya 3, lalu ada jumlah, intnya sama dengan 10, lalu ada total harga, int sama dengan 10, tutup kurung. Kita klik kirim. Ini sudah berhasil dibuat. Ini mana tadi? Transaksi obat. Ini sudah dibuat. Coba kita lihat transaksi obat. Ini sudah ada. Well, sekarang kita menentukan indeksnya. Struktur ID obat ini kita jadikan indeks. Oke. Nah, ini sudah. Sekarang kita buat indeks di transaksi obatnya. Dari struktur. Ini yang dibuat menjadi indeks adalah ID pasien dan ID obat. ID pasien, lalu ada ID obat. Oke, selanjutnya kita menentukan relasinya ke rumah sakit, lalu ini desainer, kita kode. Relationship dari obat, ID obat sini,
relationship ada obat kita obat di sini. Ini basket. Saya kalau ada perubahan mereka ikut berubah. Oke. Sebentar saya matikan dulu videonya untuk merapikan ini. Oke, ini sudah saya rapikan. Terlihat seperti ini. Sekarang kita buat lagi satu lagi create relationship dari ID pasien. Terus di ID pasien ini cascade. Ini juga sama cascade. Klik OK. Nah, ini dirapikan lagi daftar di situ. Sebentar, saya matikan dulu rekamannya untuk merapikan ini. Ini tadi sudah saya rapikan. Ini reaksinya sudah terhubung semua. Sekarang kita simpan. Simpan halaman sebagai IRD rumah sakit. Kirim. Nah, ini sudah disimpan, sudah dibuat. Sekarang kita masuk ke ini tabel obat. Lalu kita masuk ke SQL. Kita ketik insert into obat, ID obat, berobat, juga stok value-nya. Yang pertama ada 1 obat. Lalu kode obatnya misalkan 001. Nama obatnya yang pertama kami misalkan ada Aprialis Amsel. Lalu nama harganya misalkan harganya 15.000. Lalu stoknya ada 100. Ini kita copy paste. Oke, ganti ID obatnya 1, ini 2, ini 3, ini 4. Lalu kode obatnya ada 001, 2, 3, 4. Nama obatnya misalkan ini 10.000 aja. Lalu ada 002, nama obatnya ada Aprialis, harganya misalkan 16.000. Harganya 16.000, stoknya 100. Lalu yang ketiga ada betadine, harganya misalkan 15.000, stoknya 100. Lalu ada paracetamol, misalkan harganya 8.000, stoknya 100. Sekarang coba kita kirim. Nah, ini sudah ada semuanya. Oke, ini sudah muncul. Sekarang coba kita cek transaksi obat. Nah, sekarang coba kita cek tadi transaksi obat. Kita trigger. Ini coba kita lakukan trigger. Ini kita coba buat transaksi obat. Ini kita after insert. Lalu kita masukkan update obat. Kita masukkan update obat set stock sama dengan new stock menu jumlah where ID obat sama dengan new ID obat. Oke, ini kita kirim. Bentar. Maaf, ini langsung stop. Coba kita kirim. Nah, ini sudah berhasil. Sekarang kita ke transaksi obat lagi. Kita ke SQL. Oke, coba kita ketik insert. Nah, ini ganti jadi 0, lalu 2 coba ini 10. Jumlahnya 10, total harganya 0. Bukan 0. Oke, ini coba kita kirim dulu. Nah, ini sudah berhasil barisnya.
Coba kita lihat transaksi obat ini, lalu ada obat, kita lihat. Nah, obatnya ini sudah berkurang 10, tadinya kan 100, sekarang sudah berkurang jadi 90. Oke, karena ini sudah berhasil, sekarang coba kita insert di transaksi obat. Transaksi obat kita tambahkan ID transaksinya 2. Misalkan ini ya. Lalu ID obatnya misalkan yang 3 ini, jumlahnya misalkan 5. Lalu total harganya, coba total harganya 15.000, coba kita kirim. Nah, ini sudah berhasil. Coba kita lihat. Oke, ini sudah berhasil, coba kita jelajahi. Nah, ini sudah ada. Kedua, kita lihat di obat. Nah, ini sudah berkurang jadi 95 tadinya. Oke. Karena tadi ini sudah dikurangi oleh transaksi yang tadi, yaitu diambil 5. Jadi sisa 95 tadinya. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Kita klik rumah sakit, home. Oke, kita klik replikasi. Sini primary replikasi. Ini komputer 1 yaitu Windows-nya. Oke, ini klik rumah sakit. Nah, ini dia. Nah, ini bisa dilihat server ID pada komputer satunya. Sekarang di copy dulu. Saya coba simpan di sini dulu. Lalu kita buka aplikasi Excel. Oke, ini kita klik config di MySQL. Ini kita klik ke scroll ke bawah. Oke, kita scroll sampai sini. Kita Ctrl di sini server ID yang tadi. Oke, coba kita klik save. Oke, coba sekarang kita restart. Oke, sekarang kita coba stop. Oke, nah kita start kembali. Ini sudah. Oke, selanjutnya. Oke, baru kita klik ini kirim. Nah, lanjut. Oke, kita klik ini show primary status. Nah, ini sudah ada. Lalu sekarang kita membuat user account atau akun pengguna. Ini kita add user account. Lalu kita menggunakan BSI. Nama pemilik nanti kata sandinya. Sebentar. Oke, ini kata sandinya kita ketik ulang. Oke. Dan untuk nama pemilik ini kita coba revisi dulu. Kita coba ceknya di sini. White setting. Nah, ini. Dan untuk IP-nya ini tadi saya cek di Ubuntu, di sini di wide setting ini 192.168.1.3. Coba kita ini 192.168.1.3. Coba sekarang coba ping terlebih dahulu sini. IP config dulu 1.5. Jadi kita ping ke 192.168.1.3. Nah, ini sudah ada reply, sudah ada balasan dari Ubuntu. Oke, karena ini sudah diisi, kita lanjutkan lagi. Ini tadi sudah saya isi ya dengan IP Ubuntu. Kita scroll ke bawah, saya centang di ini application client dan swipe, lalu sesat required now. Oke, sudah. Oke, karena yang replication client dan replication swipe sama SSL required now ini sudah dicentang, sekarang kita coba kirim. Nah, ini sudah berhasil, pengguna baru telah ditambahkan. Oke, kita lihat di sini di akun penggunanya. Nah, ini sudah ada, coba kita cek. Nah, kita cek, kita samakan dengan IP yang dari Ubuntu ini. Nah, ini sudah sama 192.168.1.3 ini sudah sesuai. Oke, kan sudah sesuai. Sekarang kita lanjutkan ke database rumah sakit. Kita coba ekspor. Nah, sekarang kita langsung ekspor database-nya. Coba terdownload. Ini dia. Sekarang coba kita copy dulu. Kita copy dulu. Kita copy, lalu kita kirim ke Ubuntu ini. Sini. Kita pakai flash disk. Kita paste. Nah, ini sudah ada.
Oke, ini sudah di-copy, kita tutup. Sekarang kita ke virtual Ubuntu. Kita ini cancel, tutup. Oke, kita buka localhost di sini. Localhost. Maaf tadi tidak bisa masuk ke PHP lokal ini karena saya lupa buka examnya. Sekarang kita buka examnya dulu. Ketik cd spasi opt spasi next, enter, ls, enter. Tadi tidak bisa, sekarang kita coba lagi, enter. Ini aplikasi saya sudah terbuka. Get started. Maksud ini yang Apache-nya kita start. Mohon maaf di luar agak berisik karena lagi ada odong-odong. Ini sudah kita start, kita tunggu. Karena tadi exam saya yang MySQL-nya tidak bisa di-running, tadi saya sudah membutuhkannya dan sudah bisa di-running semua. Sekarang kita buka PHP MyAdmin-nya di sini. Nah, ini sudah bisa masuk ke sini, ke localhost-nya, kita buat database-nya yang sesuai dengan database di Windows 1 atau komputer satunya. Maaf, tadi tidak terekam, ini di SQL-nya kita ketik create database rumah sakit, lalu klik go. Nah, ini sudah ada database rumah sakitnya. Oke, ini sudah dibuat. Sebelum kita import, kita cari ini dulu. Cari filenya dulu. Kita buka file. Karena tadi saat mengcopy file rumah sakit SQL ini di menggunakan Playstix tidak bisa, jadi saya menggunakan OneDrive. Di sini saya login, lalu saya copy, di sini saya unduh. Lalu selanjutnya, lalu ini yang diunduhan tadi saya klik file, ini ada di sini di download. Kita cek di sini. Nah, ini ada di sini ya filenya. Oke. Oke, karena tadi saya sudah mengcopy file ini ke dokumen juga. Sekarang kita melakukan import. Oke, di sini kita klik import. Lalu ini kita browse dulu. Oke, sekarang kita browse di sini. Dokumen ini kita select. Nah, ini sudah ada. Sekarang kita scroll ke bawah. Kita klik import. Tunggu. Nah, ini sudah semua. Nah, ini tabel-tabelnya juga sudah ada semuanya. Oke, ini coba kita lihat di sini rumah sakit. Sudah berhasil kita import. Nah, ini ada tabel-tabelnya, ada 8 tabel. Tabel obat dan transaksi obat juga ada. Oke, selanjutnya kita klik ini house. Lalu general setting, ada nomor setting, kita reset dulu. Nah, ini kita reset dulu. Ini sudah di reset, sudah berhasil di reset. Oke, kita klik close lagi. Kita pilih nomor setting ini. Kita klik ini application, kita klik ini configure. Nah, ini kita samakan pada yang tadi seperti ini. Nah, ini ya. Ini kita isi dulu verifikasi dan password yang tadi dibuat. Oke, sekarang kita buka lagi terminal.
Oke, kita buka untuk terminal sini. Yang pertama kita ketik cd opt dan bin. Lalu kita enter, kita ketik sudo mysql Oke, nah ini sudah ada. Sekarang kita ketik show status swipe di koma, kita enter. Lalu lanjut kita ketik change master to kita masukkan master host ini ya pakai IP Ubuntu tadi. Master user sama dengan validasi terus master password sama dengan open password yang tadi buat. Lalu master log all SQL bin titik 1 lalu master log post dengan 228 titik koma. Oke, coba kita enter. Nah, ini query-nya sudah oke. Oke, sekarang kita ulangi seperti yang tadi. Change master to master host sama dengan ini pakai IP yang tadi 192.168.1.3. Lalu master user sama dengan validasi lalu master password sama dengan ini password yang saya buat. Oke, lalu ada master log file sama dengan MySQL bin titik 003.451 lalu master log host sama dengan 38 titik koma, enter. Nah, ini sudah. Sekarang kita coba start slide-nya, start slide titik koma, oke, sudah oke. Oke, dari sini sekarang kita coba di sini ini tadi prepare application. Oke, sekarang kita coba di sini untuk replika. Nah, karena tadi ini sudah start, jadi tidak usah mengklik apa-apa. Lanjut, sekarang kita klik obat di sini. Nah, coba di sini rumah sakit. Lalu obat. Kita coba replikasi data dari SQL. Kita insert. Maaf, sebelumnya tadi saya salah buka. Maksudnya ini buka di komputer satu ya. Di sini. Tadi replika. Sini, oke. Coba kita tutup. Ini obat ini. Obat. Coba kita SQL. Di sini insert. Coba kita insert data di komputer 1 bakal masuk ke komputer 2 atau tidak. Kita coba insert ya. Di sini value-nya misalkan yang satu ID obatnya 5. Lalu value-nya sini kode obatnya A005. Lalu yang 3 nama obatnya misalkan Milanta. Lalu ada harganya misalkan 5.000. Terus stoknya ada 100, samakan saja seperti yang lain 100. Oke, ini coba kita kirim. Nah, ini sudah. Coba kita lihat di sini. Ini sudah ada Milanta. Oke, sekarang kita buka lagi SQL-nya. Insert yang tadi di paste lagi. Tambah lagi sini. Misalkan ID obatnya adalah 6, lalu value-nya kode obatnya A006. Terus nama obatnya kita misalkan Panadol. Terus misalkan ini Novamog.
Fama. Lalu membuat harganya 5.000 3. Lalu ini stoknya ada 100. Tambahkan saja seperti yang lain. Kita kirim. Nah, ini sudah berhasil ditambahkan. Coba kita jelajah. Nah, ini sudah ada ya. Oke, sekarang tadi sudah berhasil. Sekarang kita coba buat lagi. Kode obatnya 7. Lalu ini ID obatnya A07. Terus nama obatnya misalkan antasida misalkan. Lalu harganya 4.000. Stoknya sama seperti yang lain 100. Kirim. Ini sudah berhasil. Kita jelajah. Ini sudah ada antasida 7. Kita buat sampai 10. Sini yang 8 sekarang. Insert yang pertama misalkan 8. ID obatnya A08. Lalu nama obatnya Kalpanox. Terus ini ada harganya 20.000. Terus stoknya sama seperti yang lain 100. Oh, sebanyak kan. Coba ini kita copy saja. Oke. Oke, sudah berhasil. Kita lihat. Ini 8 lagi, tambah lagi. Ini misalkan ID-nya sekarang 9. Ini 9, kita obatnya apa ya? Panadol, kan harganya 3.000. 5.000. Stoknya 100. Oke, kita kirim. Oke, sudah berhasil. Nah, ini udah sampai 9. Kita buat satu lagi. Bentar. Ini kembali ke Oke, kita buat satu lagi. Interview. Sekarang kita ID-nya 10. 10. Ini. Kita bikin hot cream. Harganya 30.000. Stoknya 100. Oke, kita kirim. Ini sudah ada. Nah, ini daftar obatnya sudah ada 10. Sekarang kita lihat di komputer 2 atau di Ubuntu-nya. Enggak, kita lihat di sini. Kita besarkan saja. Kita lihat di obat sini. Nah, ini. Baik, sebelumnya pada praktikum sebelumnya tadi saya sudah menambahkan data obat ini di sini. Saya sudah membuatnya dari 1 sampai 11 ini. Lalu ini ada yang saya rubah juga. Lalu ini coba dicek di sini, sudah muncul ya, sudah ada. Sekarang kita coba lagi. Si kemarin sempat tidak bisa. Lalu saya mencoba untuk menginstal ulang aplikasi XMPP-nya dengan versi yang agak lama supaya kompatibel. Sekarang kita coba membuat perubahan sini, atau kita membuat perubahan misalkan di sini hot cream harganya jadi 25.000. Coba kita kirim sini. Oke, hot cream harganya sudah 25.000. Sekarang kita coba cek di sini. Kita restart dulu, kita refresh. Nah, ini hot cream harganya sudah berubah menjadi 25.000. Ini artinya replikasinya sudah berhasil. Untuk soal nomor 2 yaitu basis data terdistribusinya sudah berhasil. Sekarang kita coba untuk menambahkan datanya. Misalkan ID obatnya 12, lalu kode obatnya A0112, nama obatnya misalkan Bodrex, lalu harganya ada 4.000, stoknya 100, kita samakan seperti yang lain. Coba saya kirim. Ini sudah ada, sudah aja, lihat ini sudah ada Bodrex. Coba kita ini dulu, lalu coba kita tambahkan lagi 13 ya, ID obatnya 13, lalu kode obatnya A0013, A013, lalu nama obatnya ada konstan, harganya 5.000, stoknya kita samakan seperti yang lain 100.
Oke, kita kirim. Ini. Nah, ini sudah ada. Coba klik di sini. Konstan ini sudah masuk ya. Coba kita cek di komputer 2-nya. Oke, start. Di refresh. Nah, ini konstan juga sudah masuk ya. Ini sudah berhasil. Sekarang kita coba untuk melakukan transaksi. Kita lakukan transaksi. Kita tambahkan berapa tadi? 5 ID pasiennya misalkan ini Mirna. Lalu ID obatnya misalkan kita akan beli konstan, jumlahnya misalkan 10, harganya jadi misalkan tadi harga konstan berapa? 5.000 jadi 50.000. Kita kirim. Ini sudah jadi transaksinya, kita jelajah. Lihat, ini sudah ada transaksinya. Coba kita di sini. Nah, ini sekarang kita cek di sini. Nah, ini dia, kita refresh lagi. Kita cek di transaksi obat. Nah, ini sudah ada ya, ID transaksinya 5, ID pasiennya 5, tadi Mirna ID obatnya 13 untuk konstan, jumlah obatnya 10, total harganya 5.000. Sekarang coba kita lihat obatnya. Tadi kan stoknya 100, diambil 10, nah ini sudah betul, sisanya 90. Di sini juga sudah sama. Obatnya tadi kan transaksi, kita melakukan transaksi obat. Pasien Mirna membeli konstan sebanyak 10, lalu untuk harganya 50.000 dan ini stoknya sudah berkurang jadi sisa 90. Ya, artinya sudah betul ya. Nah, lalu ini juga sudah sama, sudah betul, sudah sisa 90. Sekarang lanjut lagi, misalkan saya akan menambahkan obat lagi. Nih, kita ketik di SQL-nya. Insert ID obatnya sini. ID obat sama dengan berapa tadi terakhir? Berarti 14. ID obat 14. Kode obatnya A014. Terus nama obatnya misalkan ada Volgrexin. Lalu harganya ada 2.000 misalkan ya. Misalkan harga obatnya 2.000. Terus stok obatnya kita samakan seperti yang lain, 100 semua. Oke, ini kita kirim. Kita copy dulu. Untuk cek. Kita kirim. Nah, sudah berhasil tambahkan, kita lihat. Oke, sudah ditambah. Sekarang yang ke-15. Yang ke-15. Terus kode obatnya A015. Terus ini nama obatnya misalkan paracetamol udah ada. Misalkan apa ya? Diapet. Misalkan diapet. Lalu harganya ada berapa harga? 8.000. Misalkan 8.000. Terus stoknya kita samakan saja seperti yang lain, 100 semua. Kita copy dulu. Oke. Kita kirim. Nah, sudah ada. Oke, ini sudah ada satu lagi ya. Jadi 16. Misalkan kode ID obatnya jadi 16. Ini juga ganti saja jadi 6. Terus misalkan ini Super Tetra. Terus harganya 3.000. Stoknya 100. Oke. Kita kirim. Sini. Dijajah. Sudah ada Super Tetra di sini. Jadi, tadi kita tambahkan 14, 15, dan 16. Sekarang coba kita cek di sini. Ini kita refresh dulu. Oke, kita cek di sini komputer 2, kita refresh. Jadi 13. Oke, ini sudah bertambah jadi 14, 15, 16 sesuai dengan yang tadi saya input di Windows sini. Sini sekarang kita coba untuk melakukan transaksi obatnya. Transaksi obat. Misalkan ID transaksi tadi transaksinya baru berapa ya? Kita cek dulu. Baru sampai 5, sekarang 6. Transaksi obat 6, di sini saja. ID transaksinya 6, terus misalkan ID pasien yang mobilnya Zainal. Zainal mau membeli ini yang pertama obat amoxicillin. Terus jumlahnya misalkan ada 20. Total harganya misalkan 100.000. Coba kita kirim. Nah, Zainal. Oke, ini SQL-nya. Kita klik jelajah, ada. Oke, ada. Sekarang kita cek di obatnya. Tadi kan sisa 95. Nah, diambil dulu ini sudah berhasil untuk transaksinya. Zainal membeli amoxicillin sebanyak 20. Nah, ini stoknya sudah berkurang 20 jadi sisa 75. Sekarang coba kita tambahkan lagi 7 ya. ID-nya 7. Kode obatnya misalkan akan membeli tadi apa ya? 16. Kode obatnya A016 tadi Super Tetra. Super Tetra. Maaf salah. Transaksi maksudnya. Maaf.
kesalahan tadi, maksudnya mau memasukkan, menambahkan transaksi. Kita tambahkan di sini, ID transaksinya 7, ID pasiennya yang mau beli misalkan Neni Sumarni. Misalkan ini Neni Sumarni mau membeli obat, bentar maaf, saya lupa. Misalkan Neni Sumarni mau membeli obat ini antasida 7. Antasida itu yang ke-7. Neni Sumarni mau membeli antasida 7. Neni Sumarni ID obatnya 7, ini antasida, jumlahnya misalkan 15, mau beli 15 lembar, terus total harganya misalkan 15.000 aja. 15.000 kita kirim. Ini SQL-nya. Sekarang kita coba klik jelajah. Nah, ini ada 6 dan 7. Sekarang kita coba tambahkan lagi. Misalkan coba ini tadi ini Sumarni beli antasida banyak 15. Kita cek di sini di stok obatnya. Mana antasida. Nah, ini sudah berkurang jadi sisa 85. Stoknya ini sudah benar, sudah berhasil. Lalu transaksinya sudah berhasil. Sekarang kita tambahkan lagi transaksi misalkan mau beli Kalpanax yang 8. Kalpanax 8. Kalpanax. Tambahkan ID-nya 8. ID transaksi 8, ID pasiennya misalkan ini 20, lalu ID obatnya 8, Kalpanax, mau beli Kalpanaxnya misalkan 5, lalu total harganya misalkan 50.000. Nice. Nah, kita akhirin. Nah, ini SQL-nya. Sekarang kita klik jelajah. Nah, ini sudah berhasil membuat transaksinya. Lalu kita klik stok obatnya, ID 8, nah tadi ini sudah benar ya. Kalpanax sudah berkurang sebanyak 5, jadi stoknya sisa 95. Sekarang kita coba cek di sini, tadi kita menambahkan transaksi di 789, kita menambahkan transaksi di 678. Coba kita cek di sini, refresh dulu. Nah, untuk stok obatnya ini sudah banyak yang berkurang. Tadi membeli Kalpanax, antasida, sama amoxicillin. Amoxicillin sisa 75 sudah sama dengan inputan tadi. Terus coba kita cek transaksinya yang sudah saya input di sini, di PHP MyAdmin yang di Windows. Tadi saya menambahkan yang transaksi dengan ID transaksi 678 ini membeli amoxicillin, lalu membeli antasida, dan membeli Kalpanax. Amoxicillin dikurangi, tadinya stoknya 95, lalu dibeli oleh ini Zainal sebanyak 20, jadi sisa 75. Lalu ada Neni Sumarni membeli antasida sebanyak 15. Tadi stoknya ada 100, jadi sisa 85, cek di sini. Nah, ini dia antasida sisa 85, ini amoxicillinnya sisa 75. Terus tadi ada yang terakhir ada Fenty membeli Kalpanax sebanyak 5. Tadi stoknya semuanya 100, karena stoknya semuanya 100, jadi 100 dikurangi 5, stok obatnya sisa 95. Ini dia, sisa 95. Ini transaksi replikasi. Ini sudah berhasil ya. Berarti untuk praktikum untuk soal 2 basis data terdistribusi untuk melakukan replikasi database sudah berhasil. Yang tadi saya menambahkan ID obat kemarin juga. Di obatnya saya sudah membuat obatnya ini sebanyak 16, lalu sudah dicek di sini sudah ada juga obatnya ada 16 sama seperti inputan yang dimasukkan di sini di Windows 10 di Windows 11 ini. Lalu saya membuat transaksi obatnya sebanyak 8 dan sudah ada juga di sini sama inputannya ya. Ada 8 juga. Di sini sudah sama. Oke, coba kita cek pasien. Oke, sama. Terus coba kita cek pasien dokter. Ini transaksi obatnya. Kita misalkan tambahkan lagi sekali lagi deh. 8 ya tadi 9, berarti sekarang ID transaksinya 9. Mau beli siapa yang belum? Santi mau membeli obat yang ke-12 ini. Lalu jumlahnya misalkan 25. Terus total harganya misalkan 0. Kita coba kirim. Ini SQL-nya, kita klik jelajahi, kita lihat. Ini 9. Satu lagi, kita menjadi 10. Jadi 10 ID pasiennya misalkan Susilo. Terus ID obatnya misalkan 10 juga, kita samakan. Terus jumlahnya misalkan 15. Terus total harganya misalkan 15.000 aja. Oke, kita kirim. Kita klik jelajah. Nah, ini sudah menambah 2, 9 dan 10. Terus tadi ID obat yang diambil itu 12, dan ID 12 dan 10 diambil sebanyak ID 12 diambil 25, 10 diambil 15. Kita cek stoknya. ID 12 dan 10, 12 dan 10. Nah, ini 12 diambil 25, sisa 75. Terus yang 10 hot cream tadi diambil 15, sisa 15. Coba sekarang kita cek di sebentar, kita refresh dulu. Kita cek di sini di Ubuntu-nya. Kita refresh. Nah, ini transaksinya sudah bertambah ya, sesuai dengan yang tadi saya input di Windows 10. Nah, di Windows 11-nya ini ada transaksi 9 dan 10 dengan ID pasien 10, ID obatnya 12, jumlahnya 25, harganya misalkan 0. Lalu ada ID transaksi 10, ID pasiennya 2, ID obatnya 10, dan jumlahnya 15, total harganya misalkan 15. Coba obatnya juga tadi 75 dan 85. 75 ini Bodrek, terus 85 hot cream-nya. Nah, ini sudah betul ya.
Sudah betul. Tadi ini inputannya di sini, sini data obat dan transaksi obatnya yang saya input ke sini hasilnya sudah sesuai juga, sudah keluar di sini sudah sama. Nah, ini sudah sama hasilnya di sini, ini artinya replikasi basis data terdistribusinya sudah berhasil. Tadi saya sudah melakukan perintah soal 1 yaitu melakukan transaksi di sini. Nah, ini transaksi awalnya saya melakukan cuma 5 saja, di sini 1 sampai 5, lalu saya sudah melakukan pertama menginstal VirtualBox, lalu menginstal Ubuntu di VirtualBox, lalu aplikasi XMPP di Ubuntunya, terus melakukan praktikum transaksi, lalu praktikum basis data terdistribusi dengan menggunakan replikasi. Tadi saya sudah memasukkan data obat dan transaksi obat, lalu dicek di komputer 2 atau di Ubuntunya juga sudah sama hasilnya, outputnya inputan yang saya masukkan di sini di Windows 11-nya juga sudah sama hasilnya di komputer 2 ini. Ini artinya praktikumnya sudah selesai, sudah berhasil. Saya juga sudah melakukan perintah untuk soal 1 dan soal 2, perintah sebelum melakukan mengerjakan soal 1 dan soal 2, saya sudah melakukan instalasi VirtualBox, lalu menginstal Ubuntu di VirtualBox, lalu menginstal XMPP di Ubuntunya. Oh ya, sebelumnya juga di database yang sudah dibuat pada saat tugas 2 itu sudah menginstal XMPP-nya juga, jadi tidak perlu menginstal XMPP-nya lagi untuk yang kedua kalinya sekarang sudah ada. Nah, lalu untuk soal 1 tadi saya sudah melakukan transaksinya dari 1 sampai 5, lalu ini sisanya tadi saya tambahkan saat melakukan perintah untuk soal yang nomor 2, dan di sini juga stok-stok obatnya yang sudah berkurang karena sudah melakukan transaksi, dan di sini juga sudah sama. Mungkin ini saja yang bisa saya lakukan pada praktikum tugas 3 mata kuliah basis data kali ini. Mohon maaf karena saya banyak melakukan kesalahan, dan apabila banyak kekurangan yang saya lakukan banyak kekurangan pada saat praktikum tugas 3 ini. Mohon koreksi dan bimbingannya apabila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian praktikum tugas 3 mata kuliah basis data dari saya, Syifa Disa Fitri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.